Salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Devin Mamusung dengan NIM 201772520329. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025. Program Studi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah tempat saya mengajar dengan materi ilmu ekonomi. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Ya, saya berharap kita semua di sini ada sehat-sehat. Dan pada saat ini kita akan memulai pelajaran, tapi Sir akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa dalam pembukaan pendidikan ini. Siapa yang berminat? Silakan. Dan kita bagi berdiri. Kita berdoa. Bapak, terima kasih setelah kami akan menerima pembelajaran kami. Bapak tutup dari awal pertengahan hingga berakhir dengan begitu baik dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saja. Amin. Amin. Siap ucapkan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. SMPK diberkati, saya diberkati, engkau diberkati. Menyenangkan. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Dengan hormat kita semua berdiri. Mari kita mendengarkan dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan duduk. Gimana terus semua, ada sehat-sehat? Sehat. Jadi ini Sir mau bertanya, apa yang kalian rasakan saat keinginan kalian tidak terpenuhi? Ada yang bisa jawab? Marah. Yang lain? Maraju. Yang lain? Merontak. Jadi semua masalah itu orang so dapat pikirkan setelah orang kebutuhan yang terpenuhi. Jadi orang mau belajar bagaimana cara mengelola ekonomi yang baik dan cara mengelola keuangan dan kebutuhan kami sehari-hari. Mari kita mau ice breaking dulu. Boleh apa sama supaya orang tidak tegang. Jadi orang mau ice breaking dulu. Berdiri sama. Masih olahraga sedikit.
Jadi orang mengikuti video yang ada di muka. Boleh? Boleh. Ya. So, siap? Siap. Terus memulai. Five, four, three, two. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi dengan tepat konsep kelangkaan sebagai inti masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Level pemahaman untuk memahami. Yang kedua, mengklarifikasikan secara benar sebagai jenis kebutuhan dan keinginan berdasarkan contoh konkret yang diberikan. Untuk level pemahaman mengaplikasikan. Yang ketiga, menjelaskan dengan bahasa sendiri hubungan antara kelangkaan, kebutuhan, dan keinginan. Jadi itu kelangkaan dan kebutuhan dan keinginan. Ini untuk menganalisis. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam membuat pihak terkait kebutuhan dan keinginan di tengah kelangkaan. Dengan level sikapnya bertanggung jawab. Dalam kasus ini, Sir akan memberikan video untuk kalian nonton dan kalian akan memberikan dan menganalisis video yang akan diberikan. Semua diharapkan untuk memperhatikan video tersebut dan semua mulai. Siap? Siap. Siap? Siap. Dan saya semua mulai. Perhatikan
perhatikan video tersebut. Saat jam istirahat di sekolah, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Banyak sekali notifikasi yang masuk. Setelah dicek, ternyata ada yang mengirim info jika artis favoritmu itu mau menyelenggarakan konser. Cepat-cepat kamu ingin membeli tiket konser tersebut. Namun, tiket tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan sudah habis terjual. Yah, sedih banget deh. Padahal kamu sudah memimpikan sejak dulu untuk melihat konser idola sambil teriak-teriak histeris itu. Untuk menghilangkan kesedihan, kamu berniat untuk jajan di kantin sekolah saja. Ketika melihat harganya, uang yang kamu bawa tidak cukup untuk membeli jajanan yang kamu sukai. Alhasil, kamu hanya membeli sedikit jajanan sekedarnya. Kamu tahu gak, jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya wirausaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut, tetapi tidak banyak ahli di bidang itu. Nah, inilah yang dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang aku kunjungi ini membeli mesin baru dan meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk. Namun, modal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan membayar gaji untuk seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, mereka harus memilih antara membeli beberapa mesin saja atau hanya merekrut beberapa tenaga kerja saja. Nah, jika kondisi seperti ini dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam bisa dijumpai saat peningkatan harga bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin menipis. Sedangkan kurangnya jumlah pengusaha dan sumber daya kewirausahaan yang tersedia di suatu wilayah atau negara itulah yang dinamakan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh iya, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Ada yang karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, barang atau jasa tersebut bisa mengalami kelangkaan. Selain itu, juga bisa terjadi karena produksi yang rendah. Jika produksi barang atau jasa tersebut rendah, bisa saja barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Kelangkaan juga dapat menyebabkan beberapa hal, seperti peningkatan harga barang dan jasa. Ketika jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan manusia, maka harga barang dan jasa yang langka juga akan meningkat. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, menemukan sumber daya alternatif, atau meningkatkan produksi. Namun, dalam beberapa kasus kelangkaan tidak dapat diatasi, dan manusia harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itulah pembahasan kita mengenai kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi pada berbagai hal. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video pembelajaran lainnya. Ya, sudah memahami video tersebut? Sekarang sini ada dua kelompok. Orang mau
ada studi kasus. Dalam video tersebut, saudara akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk dua kelompok, masing-masing untuk mengisi lembar kerja tersebut. Ya? Santai. Ini kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Jadi masing-masing siswa mengisi ini keterangan, kebutuhan, keinginan, dan boleh? Masing-masing berisi menitip nama, nama pen, nama bupen, kalau bupen masuk lagi. Tulis nama lo, tulis nama masing-masing. Terus tulis. Ya. Nomor berapa ya? Ini kelangkaan, karena apa kelangkaan? Seorang siswa pulang bekerja sedang harus menyiapkan dia mau biar apa? Ini kelangkaan di keluarga. Nah, boleh? Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Gimana sini? Kelompok 2 boleh? Boleh sekali. Boleh sekarang? Boleh.
Kalau presentasi apa yang mau dipilih di studi kasus dari kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Saya akan membaca. Modifikasi seorang siswa memiliki uang terbatas dan harus menggunakan taraf yang mendukung pelajaran konser. Kami menetapkan kelangkaan di sini yaitu tiket. Ya. Tiket dan kebutuhannya itu seperti virtual dan keinginannya juga agar bisa mendukung konser. Dampaknya yaitu tidak bisa membeli buku atau kehabisan uang. Dan kedua yaitu BBM. Langkahnya di sini yaitu namanya BBM dan kebutuhannya di sini adalah mengisi bahan bakar. Dan keinginannya itu yaitu supaya bisa berjalan-jalan dengan sepuasnya. Dampaknya adalah uang terbatas. Ya, sekian dari kelompok 1. Mempresentasikan. Ada yang bertanya? Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Presentasikan? Tidak. Terima kasih yang sudah terima kasih. Shalom. Ya. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Di kelompok 1 tiket. Share dengan Shalom. halo. Terima kasih atas kesempatan yang dibuka. Kami dari kelompok Pulau telah mempresentasikan hasil diskusi kami dan yang akan membacanya adalah Desa, Nesia, Kasih. Kelangkaannya adalah tiket, kebutuhannya adalah uang, keinginannya adalah menonton konser, dampaknya adalah habis uang. Kelangkaan yang kedua adalah air, kebutuhannya adalah mandi, keinginannya badan, dampaknya adalah habis uang. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas. Setelah hasil diskusi kelompok kami, terima kasih sekian dan terima kasih. Itu dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi. Untuk tiap tugas dan kewajiban yang dipilih masing-masing kelompok. Ada yang tiket konser, ada yang air, ada yang BBM. Semua itu mempunyai kelangkaan. Kebutuhan dan keinginan juga memiliki dampak. Jadi hal tersebut yang memiliki
yang termasuk dalam ekonomi. Jadi di sini Sir akan kasih kesimpulan. Ini kesimpulan ini para membaca sama-sama. Boleh? Boleh. Boleh? Ada semangat? Boleh. Ya. Mau baca sama toh? Tahu. Siapa yang untuk baca angkat tangan? Ya. Orang membaca ini kesimpulan. Boleh orang membaca sama-sama? Boleh. Supaya orang pegang dan orang banding. Siap? Siap. Kesimpulan. Kelangkaan adalah Kondisi yang kebutuhan manusia tidak sesuai dengan alat pemenuhan kebutuhannya. Kelangkaan itu merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan timbul karena barang kita tinggal kemudian terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Konsep kebutuhan manusia adalah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, bisa mengganggu kehidupan manusia. Tapi masalahnya semua kebutuhan manusia tidak bisa dipenuhi karena manusia punya keterbatasan. Keinginan adalah hasrat untuk memiliki suatu dan mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Keinginan bersifat subjektif dan tidak harus dipenuhi. Selain itu, keinginan tidak memiliki batasan yang jelas dan tidak seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti iklan, lingkungan sosial, dan tren. Keinginan juga bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi ekonomi seseorang. ekonomi Jadi jelas itu kesimpulan. Nah, jadi langsung mulai. Silakan. Di sini harus mendapat gambaran semua untuk kesimpulan yang ada di sini bahwa orang keinginan kebutuhan itu tidak ada di batas, tidak ada di batas. Jadi apapun yang kamu pikir mau beli itu terserah. Yang penting ada di pekerjaan yang penting. Semua sini paham? Paham. Apakah ada materi yang tidak jelas atau tidak ada yang paham di sini? Semua paham? Paham. Dan untuk selanjutnya terima kasih. Dan pada saat ini orang semua tutup dan Sir di sini akan menunjuk lagi. Sampai akan berdoa bisa untuk doa tutup. Untuk kelompok 2 kan? Jadi pertama kita ini berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sudah belajar, bisa memahami pelajaran ini. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami akan menutup semua kegiatan kami di siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekian. Saya ucapkan Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. SMTA diberkati, saya diberkati, kau diberkati. Belajar. Tepuk tangan. Sekian dan terima kasih.